10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tugas pembelajaran kelas rangkap, sehingga bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa untuk melengkapi tugas-tugasnya, sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Silahkan dilihat di LMS-nya di sesi 3, 5, dan 7. Silahkan saksikan videonya sampai selesai. Oke, silakan Pak Darwin. Tugas 1 pada pertemuan ini dihapuskan membuat pembaca RPT PKR dan didiskusikan dahulu dengan teman sejawat. Mendapat masukan dari teman sejawat, Anda bisa menyampaikan KG 1 dan KG 2 dan diserahkan ke teman sejawat untuk digunakan teman sejawat menilai kegiatan praktek PKR Anda di kelas. Hasil dari nilai aplikasi 1 dan aplikasi 2 oleh supervisor lalu dapat nilai di upload pada tempat yang telah disediakan dalam ini. Oke, siap, sudah selesai Pak. Jadi itu. Sedangkan yang latihan ini sudah dijawab kemarin kan, sudah ada yang jawab, dan mudah-mudahan sudah selesai semua, dikirim di sesi 3. Sesi 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas praktik 1 kemarin Bapak Ibu sudah mengirimkan RPP, baik itu model 221 maupun model 222. Nah, itu sudah selesai tugas praktik 1. Ini dikumpul di sesi 3 kemarin. Nah, ini saya anggap mudah-mudahan sudah selesai semua dikirim, tinggal nilainya saya masukkan di daftar nilai. Itu yang pertama. Jadi sudah clear ya? 1. Selesai. Sekarang kita fokus ke tugas praktik 2. Nah, ini tugas praktik 2. Ini di sesi 5. Ini di sesi 5. Tugas praktik 5 ya. Tugas praktik 2. Dia diupload di sesi 5. Oke. Sekarang apa semua yang diupload di sesi 5? Kelihatan ini Pak Darwin? Ya, siap, bisa. Bisa ya? Nah, sekarang kita mengarah ke tugas praktik 2. Ini dia. Nah, sekarang dibaca lagi Pak Darwin petunjuknya. Tugas 2 pada tugas strategi mulai minggu ini Anda diharapkan 1 menyusun 2 matematik pembelajaran kelas rangkap 2 dari teman sejawat dengan pengalaman nanti Anda dalam mempraktekkan 2 matematik tersebut gunakan aplikasi 1 dan aplikasi 2 yang ada di bagian belakang materi pokok. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap sebagai instrumen untuk menilai penampilan Anda dalam praktek dia. Setelah praktek di kelas, minta teman sejawat Anda jawab untuk merekam kegiatan praktek di kelas tersebut dengan video durasi video paling lama 5 menit. 4. Susunlah 2 RPP APKG 1 dan APKG yang sudah diberikan dan dinilai oleh teman sejawat
serta video praktek pembelajaran di-upload di tempat yang sudah disediakan. Sediakan kelas serangkap ini, maka tidak berbiasa harap menjadi perhatian tugas ini bersifat wajib mereka. Anda harus mengerjakan dan upload kelas mata kuliah pembelajaran masyarakat agar Anda upload hasil praktek yang sudah diambil. Yang dinilai teman sejawat. Oke. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, kemarin waktu sesi 5 sudah saya sampaikan ini dan Ibu sudah siap mengupload video simulasinya. Tinggal saya menunggu. Jadi gabungan semua kegiatan di sini itulah yang masuk di RPP 2. Dan ingat, kita lihat berikutnya masih di sesi 5 Bapak Ibu sekalian. Masih di sesi 5 ya. Nah, ini bobot penilaiannya yang sudah disampaikan tadi, Pak Darwin sudah baca. Coba saya yang bacakan ya. Ini bobot penilaiannya Bapak Ibu sekalian yang sudah dibacakan Pak Darwin tadi. Yang pertama, pada latihan ini buatlah rencana pelaksana pembelajaran RPP PKR dengan ketentuan sebagai berikut. Bapak kan tadi bikin 2. Silakan Bapak menggunakan salah satu PKR yaitu 221 atau 222. Itu poinnya 11. Kemudian RPP dibuat untuk 1 hari pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum. Oke. Tema bebas disesuaikan dengan tema yang berlaku ketika tugas ini dibuat. Indikator dan tujuan pembelajaran harus tergambar jelas disesuaikan pada kelas atau materi yang ada. Kemudian RPP harus ditulis tangan. Itu poinnya 30. RPP lengkap dengan materi pembelajaran, pemberian evaluasi, dan rubrik skor. Nah ini, yang jelas Bapak Ibu sudah lakukan ini di sesi 5 kemarin. Kemudian saya perlihatkan lagi. Nah ini panjang ini. Bisa kelihatan ini? Apa yang muncul di layar? Apa yang muncul di layar? Oke, nah pedoman penskorannya. Nah, caranya kita menilai itu, perhatikan. Nanti RPP-nya Ibu masuk ke saya, ini yang saya lihat. Yang pertama yang saya lihat itu penentuan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan indikator. 1. Penentuan tema, kegiatan, dan perangkatnya sesuai dengan kompetensi anak. Poinnya 3. Kesesuaian indikator dan tujuan pembelajaran. Poinnya 5. Kesesuaian indikator dengan KD 3. Skor maksimalnya 11. Kemudian pengembangan dan pengorganisasian materi dari model PKR yang dipilih. Poinnya 5. Kemudian penentuan dan pengembangan alat bantu media pembelajaran 3. Pemilihan sumber belajar 2. Penjabaran materi pembelajaran 5. Skor maksimalnya adalah 15. Kemudian skenario kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Pemberian apresiasi yang sesuai dengan materi pembelajaran. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran kelas rangkap, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Poinnya 15. Penentuan alokasi waktu pada kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Nilainya 5. Terdapat cara guru memotivasi siswa. Poinnya 3. Skor maksimalnya 28. Kemudian merancang pengelolaan kelas, penjabaran cara-cara guru mengorganisasikan pembelajaran kelas rangkap. Poinnya 10. Merencanakan prosedur, jenis, dan alat penilaian. Pemilihan prosedur penilaian dan jenis penilaian yang sesuai. Poinnya 10. Pembuatan alat-alat penilaian dan kunci jawaban 10. Pembuatan rubrik penilaian 10, skornya 30. Kemudian tampilan RPP, kerapian tulis dan keterbacaan, poinnya 3. Penggunaan bahasa, poinnya 3. Jadi kalau ditotalkan itu skornya 100. Begitu ya, itu penskoran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah tunggu sebentar. Saya tutup dulu supaya supaya connect. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tugas praktek 2 itu RPP sudah disebutkan tadi beberapa jenis bahan dan sebagainya.
Nah, silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Untuk RPP ini ditulis tangan, Pak. Iya, ditulis tangan. Oh iya, soalnya waktu tugas pertama RPP-nya saya tidak tulis tangan. Tidak apa-apa. Harus ditulis. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya masih ada waktu. 1 pekan lagi pertemuan, masih bisa ya. Makanya sengaja saya ya, bagaimana, Bu? Berarti untuk tugas 1 saya ulang lagi. Saya harus tulis Tidak usah. Tugas 1 sudah selesai. Yang tugas 2 yang saya bahas sekarang ini, Bu. Yang tulis tangan tugas 2. Yang tugas 1 itu tidak usah dikorek-korek lagi. RPP-nya sudah oke, latihan soalnya oke, jadi tidak usah lagi pokoknya yang penting tugas praktek 1 sudah masuk. Tidak usah lagi diganggu-ganggu. Ini yang baru ini, Bu, yang baru. Gitu. Oh iya. Iya, jadi ya tulis tangan karena pembobotan skor ternyata ada juga nilainya ketika dilihat dia betul-betul tulis tangan. Begitu. Oh iya. Sudah ya, selesai. Ya, oke. Jadi tugas praktek 2 selesai. Aman. Jadi tinggal saya menunggu. Mudah-mudahan sehat, semua lancar. Nah, tugas yang ketiga, yang terakhir, tugas praktek ini yang ke-7 ini. Jadi kita fokus ke tugas berikutnya. Jadi sekarang kita praktek ini, tugas ini sekarang. Kita ini lagi ya, ini lagi sekarang. Nah, ini ya. Jadi untuk tugas praktek 2 itu di situ ada video simulasi APKG 1 dan 2, nanti tinggal dilihat kembali petunjuk tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Nah, oke, sekarang kita masuk tugas praktek yang ketiga. Ini sesi 7. Ini di sesi 7. Ya, bagaimana, Bu? Ya, yang satu tadi kita mengenai video dari tugas 1, tugas 2 dan sampai tugas 3 itu semua video ini dikirim, Pak. Untuk tugas 1 enggak usah ada video, tugas 2 saja. Tugas 2 dan tugas 3. Iya, tugas 2 dan 3 saja. Oh iya, Pak. Makasih. Ya, oke. Ada lagi? Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini saya pengen yang saya maksud itu RPP kelas rangkap, tapi dalam satu RPP itu sudah termuat 2 mata pelajaran. Memang begitu. Pak? Memang begitu kelas rangkap. Memang begitu kelas rangkap. Iya, memang begitu. Contohnya begitu kan, kalau saya buka di SMS dia bilang 2 RPP, jadi saya pikir mungkin kelas 1-nya harus satu RPP-nya, kelas 2-nya kalau bukan kelas 2 yang ambil RPP-nya. Dengarkan. Bikin poin dong. Oh ya. Baik, untuk tugas 3 mata kuliah PKR yaitu ada 3, video simulasi, bahan presentasi, dan latihan soal. Ini dikumpul di sesi 7. Nah, untuk tugas yang ketiga, yang pertama adalah buatlah 1 RPP untuk praktek di kelas tutorial ini dengan cara Anda merekam simulasi yang Anda lakukan di kelas sekolah Anda dengan format video pendek tidak lebih dari 5 menit. Setelah Anda praktek dan merekam simulasi Anda, silakan hasil prakteknya Anda upload untuk dinilai oleh saya. Kemudian yang kedua, susunlah laporan refleksi praktek mengelola pembelajaran kelas rangkap dalam bentuk catatan harian. Komponen-komponen yang harus ada dalam catatan harian praktek mengelola pembelajaran kelas rangkap adalah seperti pada file di bawah ini. Nah, ini dia. Jadi di sini latihan uji kompetensi 3 itu, buatlah laporan analisis yang berisi hasil analisis yang dilakukan saudara.
jika pembelajaran kelas rangkap dijadikan model pembelajaran yang dapat digunakan saat ini. Laporan tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan pendapat pribadi. Yang kedua, terdapat sumber berita yang mendukung minimal 2 dapat diambil dari media cetak atau elektronik, berita dari internet. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa teori pendukung yang mendukung minimal 5 teori. Kemudian 4, menjelaskan teori tersebut. 5, mengambil kesimpulan. 6, melampirkan sumber referensi dari hasil teori dan berita minimal 7 referensi. Kemudian tata tulis rapi dan mudah dipahami. Baik, untuk latihan uji kompetensi 3, buatlah laporan analisis yang berisi hasil analisis yang dilakukan saudara jika pembelajaran kelas rangkap dijadikan model pembelajaran yang dapat digunakan saat ini. Nah, ingat ya, pembelajaran kelas rangkap dijadikan model pembelajaran yang dapat digunakan saat ini. Isinya, laporan tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Mengemukakan pendapat pribadi. Silahkan kemukakan pendapat pribadi tentang pembelajaran kelas rangkap kalau bisa dijadikan model di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Ibu cari sumber berita yang mendukung minimal 2 dapat diambil dari media cetak atau elektronik, berita dari internet. Maksudnya itu, silahkan cari berita yang mendukung pendapat pribadi Anda. Misalnya, kalau di sekolahnya dijadikan sebagai model pembelajaran kelas rangkap, teori apa yang mendukung? Silahkan dicari di media cetak atau elektronik. Kemudian cari pendukung yang mendukung apabila kegiatan pembelajaran kelas rangkap di sekolahnya tidak dijadikan model pembelajaran yang dapat digunakan saat ini, ya. Kemudian silahkan jelaskan teori tersebut, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian silahkan melampirkan sumber referensi dari hasil teori dan berita, minimal 7 referensi. Tata tulis rapi dan mudah dipahami. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian bekerja. Demikianlah video kali ini tentang jenis-jenis tugas PKR. Semoga tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.